Hai para pecinta film, selamat datang di One Day Film. Kali ini saya akan melanjutkan alur cerita Hellbound part yang kedua. Part kedua episode ketiga dibuka dengan memperlihatkan Park Jung Jae yang akan mengalami demonstrasi atau yang dikenal dengan pencabutan nyawa oleh makhluk utusan dari neraka. Semua orang yang berada di tempat tersebut pun sangat terkejut setelah melihat makhluk utusan neraka yang ada di depan mereka. Ini adalah pertama kali mereka melihat secara langsung proses demonstrasi. Makhluk utusan neraka itu pun kemudian mengajar Park Jung Jae hingga dia mengalami babak belur. Kyung Hun yang mencoba menyelamatkan Park Jung Jae harus terhempas tak sadarkan diri setelah terkena pukulan makhluk tersebut. Park Jung Jae yang sudah tak berdaya pun kini mulai diambil rohnya untuk dibawa ke neraka oleh tiga makhluk tersebut. Dan setelah itu makhluk itu pun pergi dari sana. Semua orang yang berada di tempat itu pun melakukan sujud karena mereka percaya semua ini adalah pesan ilahi. Akan tetapi Min Hae Jin beserta partnernya tak ikut melakukan hal tersebut. Setelah itu kita diperlihatkan Kyung Hun yang tersadar dan keluar dari rumah sakit. Di situ Kyung Hun merasa aneh, di sana tidak ada orang sama sekali. Kyung Hun pun memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Saat tiba di rumahnya, dia mencoba menghubungi Hee Jung karena dia tak berada di rumah tersebut. Keesokan paginya, Kyung Hun berencana untuk pergi bekerja seperti biasanya. Akan tetapi, saat tiba di kantornya, tak ada satupun orang di tempat tersebut. Dia pun merasa bingung dengan apa yang sedang terjadi. Kemudian tersiar berita dari televisi yang mengabarkan jika Jung Jin Cho atau pemimpin agama baru adalah orang yang selalu melakukan kebaikan. Bahkan setiap adanya kejahatan di kota tersebut, Jin Cho selalu ada di tempat kejadian untuk menghentikan kejahatan yang terjadi. Pembawa berita tersebut pun kemudian mewawancarai Jin Cho tentang siapa dirinya sebenarnya. Sebab saat ini banyak sekali orang yang ingin masuk ke dalam agamanya. Jin Cho menjelaskan jika dirinya hanya diperintah Tuhan untuk mengubah manusia ke jalan yang benar. Di sisi lain, Kyung Hun menemukan sebuah file CCTV tentang kematian pembunuh istrinya. Setelah melihat CCTV tersebut, ternyata pelakunya adalah Hee Jung atau anaknya sendiri. Di televisi, Jin Cho mengatakan jika ajaran agamanya harus disebarkan agar utusan dari neraka berhenti menghukum manusia pendosa di bumi ini. Kyung Hun tak sengaja melihat jaket milik anaknya yang berada di kamar Jin Cho. Dia pun dengan penuh emosi bergegas menuju ke apartemen milik Jin Cho. Di acara televisi, Jin Cho mengajak semua orang untuk masuk ke dalam acaranya untuk membuat dunia baru. Di sisi yang berbeda, Kyung Hun sedang bergegas menuju ke lokasi Jin Cho berada. Kemudian terlihat seorang yang melakukan live streaming seperti sebelumnya yang mencoba memprovokator jika saat kejadian demonstrasi Park Jung Jae, Min Hae Jin dan partnernya tidak ikut melakukan sujud ilahi, yang berarti mereka menentang Tuhan. Dia memprovokatori agar seluruh anggota agama baru atau Arrowhead memberikan pelajaran bagi mereka berdua. Kemudian terlihat Min Hae Jin yang tergesa-gesa untuk pergi dari rumahnya. Sebelum pergi, dia melihat sebuah buku agama yang berjudul Gereja Masa Depan. Kemudian kita beralih ke Kyung Hun yang kini sudah hampir tiba di apartemen milik Jin Cho. Dengan penuh emosi, Kyung Hun berjalan melewati pengikut agama baru di tempat tersebut. Kembali ke Min Hae Jin, di sini dia menemukan sebuah fakta jika Jin Cho sudah menerima tita atau peringatan kematian sejak 2004, yang berarti sejak 20 tahun yang lalu. Di sisi lain, Kyung Hun memaksa masuk ke dalam apartemen milik Jin Cho. Di sana, para pengikut agama baru merasa marah karena kelakuan Kyung Hun yang memaksa untuk menemui Jin Cho atau pemimpin mereka. Min Hae Jin kini telah tiba di kantor tempat dia bekerja. Di sana, dia berusaha mencari partnernya yang tak bisa dihubungi. Akan tetapi, saat tiba di dalam kantornya, dia melihat tulisan cacian di setiap dinding beserta keadaan di ruangan tersebut yang sangat berantakan. Tiba-tiba, telepon Min Hae Jin pun tersambung dengan partnernya yang dia cari-cari.
Ternyata partner dari Min Hae-jin sudah mengalami babak belur dihajar massa akibat sebelumnya dia tak ikut melakukan sujud saat proses demonstrasi Park Jung-ja. Di area parkiran, beberapa remaja pengikut agama baru atau Arrowhead sedang mencari keberadaan dari Min Hae-jin. Di sana, remaja itu pun berusaha mengajar ibu dari Min Hae-jin yang berada di dalam mobil sendirian. Salah satu remaja itu pun berhasil memecahkan kaca mobil tersebut. Min Hae-jin yang melihat ibunya dimasa oleh beberapa remaja pun segera menolongnya. Sialnya, dia pun juga ikut diajar oleh remaja-remaja tersebut. Setelah mereka berdua sudah tak berdaya, remaja itu pun pergi dari tempat tersebut. Min Hae-jin berusaha menyadarkan ibunya yang dipenuhi banyak darah di area kepalanya. Di sisi lain, Kyung-hun memaksa masuk ke kamar milik Jin-soo dengan menghancurkan gagang pintunya. Ketika pintunya terbuka, Kyung-hun tak menemukan keberadaan Jin-soo di dalam kamar tersebut. Kembali ke Min Hae-jin, di sini dia membawa ibunya ke rumah sakit terdekat. Saat Min Hae-jin sedang menunggu informasi keadaan ibunya, tiba-tiba orang di sekitarnya melihat dan membicarakannya. Min Hae-jin pun melihat berita trending hari ini, yang ternyata ada namanya di berita tersebut. Karena menyadari jika dirinya sudah dicap negatif oleh publik, Min Hae-jin pun masuk ke ruangan ibunya berada. Benar saja, ibunya dibiarkan begitu saja oleh pihak rumah sakit. Para dokter tak mau merawat ibu dari Min Hae-jin, dan ibunya pun kini mengembuskan nafas terakhirnya. Di sisi yang berbeda, Kyung-hun diajar oleh massa karena perilakunya yang ingin membunuh pemimpin agama baru mereka atau Jin-soo. Saat tengah diajar, tiba-tiba Jin-soo menghubungi Kyung-hun lewat teleponnya. Kyung-hun pun menunjukkan ponselnya ke semua orang. Seketika mereka semua seperti mendewakan Jin-soo ketika melihatnya. Kyung-hun pun diberikan peta untuk menemui keberadaan dari Jin-soo. Kyung-hun pun mengikuti arah peta tersebut. Di sisi lain, Min Hae-jin berusaha mendatangi pembuat buku berjudul Gereja Masa Depan yang ditemuinya sebelumnya. Sebab dia ingin membuktikan jika Jin-soo adalah pembohong. Dia sebenarnya mendirikan agama baru karena dirinya lebih dulu mendapatkan titah kematiannya pada 20 tahun yang lalu. Min Hae-jin pun bertemu dengan seorang pastor gereja yang bernama Pastor Kim. Pastor Kim pun menunjukkan rekaman suara Jun Jin-soo 20 tahun yang lalu. Di sisi yang berbeda, Kyung-hun berhasil menemukan keberadaan dari Jin-soo. Jin-soo kemudian bercerita tentang alasannya mendirikan agama baru. Di 20 tahun yang lalu, Jin-soo mengajar anak-anak panti asuhan. Di sana, dia menerima titah atau tanggal kematiannya yang akan masuk ke neraka. Hal ini pun membuat Jin-soo bertanya-tanya alasan dirinya masuk ke dalam neraka. Sebab dia selama hidupnya selalu melakukan kebaikan dan tak pernah berbohong. Kembali ke Min Hae-jin, di sini Pastor Kim menghapus file fakta mengenai Jin-soo yang juga mendapatkan titah dari makhluk utusan neraka. Di sisi lain, Kyung-hun yang sudah emosi pun tak memperdulikan hal tersebut. Dia hanya ingin mencari anaknya. Jin-soo kemudian mengatakan jika dirinya tak pernah berniat melibatkan Hee-jung atau anak dari Kyung-hun. Kembali ke Min Hae-jin, di sini Pastor Kim mengatakan jika beberapa hari lalu Jin-soo menemuinya dan menjadikan Pastor Kim sebagai pemimpin agama baru asal dirinya menyembunyikan fakta kematiannya. Min Hae-jin yang telah dijebak pun kemudian melarikan diri dari sana. Saat berada di luar rumah, di sana terdapat beberapa remaja pengikut agama baru atau Arrowhead yang akan mengajar Min Hae-jin, dan Min Hae-jin pun diajar habis-habisan oleh mereka semua. Kembali ke Kyung-hun, di sini dirinya disuruh Jin-soo untuk tutup mulut atas kematiannya sebentar lagi. Sebab jika pengikut agama baru tahu hal ini, maka seluruh dunia akan mengalami kekacauan yang besar. Dan kemudian tibalah waktu demonstrasi Jin-soo di tempat tersebut. Jin-soo pun diajar hingga babak belur oleh makhluk utusan neraka tersebut. Dan Kyung-hun pun hanya terdiam setelah melihat roh dari Jin-soo yang akan dibawa ke neraka. Kyung-hun pun pulang dengan perasaan yang sangat gelisah. Dia kemudian memeluk anaknya dan menangis. Kyung-hun pun kini harus menepati janjinya untuk tak memberitahu siapapun tentang kematian Jin-soo. Di sisi lain,
terlihat Min Hae Jin yang tergeletak di atas bebatuan setelah diajar oleh remaja sebelumnya. Sebelum episode ketiga berakhir, kita diperlihatkan seorang pria dan episode ketiga pun berakhir. Di episode keempat ini, kita diperlihatkan berita tentang hilangnya ketua agama baru Jung Jin-soo yang kemudian digantikan oleh Pastor Kim sebagai pemimpin agama baru. Setelah 4 tahun mendatang, kini agama baru resmi menjadi agama di kota tersebut. Bahkan agama tersebut mempunyai gedung besar sebagai pusat keberadaannya. Kemudian kita beralih ke seorang pria yang bernama Bae Yong Jae. Dia adalah seorang produser TV terkenal. Saat itu beberapa pengurus dari agama baru atau yang disebut Diaken sedang melakukan kerjasama untuk menyunting beberapa orang yang akan menerima demonstrasi. Akan tetapi Yong Jae tak menyetujui hal tersebut sebab dirinya tak menyukai perilaku agama baru yang sekarang ini. Mereka menyiarkan proses demonstrasi seseorang untuk merendahkan martabat korban. Pemimpin Daehaken itu pun kemudian mengajak anggotanya untuk pergi dari sana. Yong Jae pun dimarahi oleh atasannya setelah para Daehaken pergi. Yong Jae yang tak menyukai perilaku agama baru yang sekarang ini pun tak memperdulikan hal tersebut. Kemudian kita beralih ke istri dari Yong Jae yang baru saja melahirkan. Dia bernama Song So-hyun. Karena Yong Jae yang sangat sibuk dengan pekerjaannya, So-hyun berusaha berencana merekam anaknya dan mengirimkannya kepada Yong Jae pada esok hari. Yong Jae pun menyetujuinya. Setelah itu, Yong Jae berencana mencari keberadaan temannya yang tak bisa dihubungi berkali-kali. Teman dari Yong Jae ini bernama Junwon. Saat tiba di meja kantornya, Yong Jae menemukan sebuah kartu nama bernama Sodo. Tiba-tiba, teman Yong Jae atau Junwon pun muncul dan menyaut kartu nama tersebut dari Yong Jae. Junwon meminta maaf kepada Yong Jae karena dia akan pergi dan keluar dari pekerjaannya. Di sisi lain, So-hyun atau istri Yong Jae berusaha merekam anaknya yang baru lahir. Akan tetapi, tiba-tiba muncul tita atau pesan dari makhluk utusan neraka yang mengabarkan jika anak Yong Jae akan masuk neraka 5 hari lagi. Di sisi yang berbeda, Yong Jae yang sedang mengendarai mobil dihubungi oleh istri dari Junwon. Istri Junwon mengatakan jika Junwon terlilit hutang akibat kecanduan berjudi dan sekarang ini dia tak bisa dihubungi. Dan jika Yong Jae bertemu Junwon, dia disuruh untuk menghubungi dirinya sesegera mungkin. Seketika, Yong Jae pun teringat kartu nama yang dibaca sebelumnya. Yong Jae kemudian menuju ke tempat pemancingan, yaitu alamat dari kartu nama sebelumnya. Saat di tengah perjalanan, Yong Jae dicegat oleh beberapa orang yang berada di tempat tersebut. Orang itu pun mengatakan alasan Yong Jae berada di tempat ini, sebab ini merupakan jalur hutan yang sangat sepi. Yong Jae pun beralasan kalau dirinya sedang ingin mencari tempat syuting film, dan kemudian Yong Jae pun melanjutkan perjalanan. Setelah tiba di tempat pemancingan, Yong Jae akhirnya menemukan keberadaan dari Junwon. Yong Jae pun memanggil-manggil nama Junwon. Akan tetapi, dia malah merasa ketakutan dan berencana pergi ke tengah danau. Yong Jae pun menganggap jika Junwon sedang mabuk. Junwon kemudian memohon kepada Yong Jae agar dirinya menganggap jika dia tak pernah melihatnya. Junwon menjelaskan jika dirinya telah mendapatkan tita atau informasi kematiannya dan sebentar lagi proses demonstrasinya akan segera dimulai. Yong Jae pun tak mempercayai adanya demonstrasi atau datangnya makhluk utusan neraka. Junwon kemudian menyuruh Yong Jae pergi sebab saatnya telah tiba. Dan tiba-tiba muncullah makhluk utusan neraka yang kemudian mengajar Junwon dan menenggelamkannya ke dalam air. Yong Jae yang melihatnya pun merasa tak percaya dengan hal tersebut. Setelah itu, terlihat Junwon yang tertusuk tepat di tengah dadanya dan kemudian rohnya pun dibawa ke neraka. Sisa tengkorak Junwon pun kini mengambang di atas air. Tak lama kemudian, muncul beberapa orang yang akan mengamankan jasad tengkorak dari Junwon. Mereka adalah anggota dari Sodo yang telah dihubungi Junwon sebelumnya. Yong Jae pun masih tak percaya dengan kematian temannya tersebut. Kemudian terlihat seorang wanita pemimpin dari Sodo yang tak asing lagi. Ada yang tahu dia siapa? Dan kemudian
Yongjae pun dibius hingga tak sadarkan diri. Saat tersadar, Yongjae melihat dirinya yang berada di dalam mobil. Yongjae pun kemudian bergegas menuju ke rumah sakit tempat istrinya berada. Di sana, Yongjae bertanya kenapa Sohyun tak mengirimkan video anak mereka. Sohyun pun kemudian memberikan rekaman tersebut kepada Yongjae. Yongjae pun terkejut setelah melihat tita atau informasi kematian anaknya di rekaman video itu. Di akhir part kedua ini terlihat para diaken atau pengurus agama baru yang menyelidiki kematian Junwon. Sebab saat ini seluruh orang yang menerima tita atau peringatan kematian wajib melaporkan ke kantor agama baru. Akan tetapi akhir-akhir ini banyak jasad yang menghilang setelah mengalami demonstrasi. Beralih ke Yongjae, di sini dia melihat keadaan anaknya untuk pertama kalinya dan part 2 pun berakhir.